Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Bapak doakan semoga kalian semuanya yang ada di rumah dan juga yang ada di sekolahan sehat selalu dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Bapak akan menyampaikan materi Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa sih Asmaul Husna itu, Pak? Asmaul Husna itu berjumlah 99 nama baik Allah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya mana, Pak? Apa sih kok harus kita mengamalkan atau menyifati Asmaul Husna 99? Nah, ini dalilnya yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi intinya kita dalam kehidupan sehari-hari ya jangan lupa menyebut sifat-sifat baik Allah ya. Kenapa? Karena kita dianjurkan terutama dalam hal berdoa ya. Berdoa kita harus menyebut nama-nama baik Allah yang sifatnya 99 itu. Ketika kita berdoa meminta sesuatu pada Allah ya, dianjurkan agar menurut Asmaul Husna ya, supaya doa kita diijabah atau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian nah, kita akan menyampaikan tentang terutama Asmaul Husna Al-Wahhab. Al-Wahhab, apa sih arti Al-Wahhab itu, Pak? Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi Karunia. Segala apapunnya di dunia ini pasti karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, lepas dari kita tidak suka maupun suka, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika kita perhatikan isi alam semesta ini, ya kita tidak akan dapat mampu menghitung jumlah aneka ragam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik di lingkungan sekitar, lingkungan alam, kalau kita berjalan, ya di lingkungan sekolah pun kita pasti akan menemukan ya karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, daun bisa hidup, pepohonan, ya, dan apa saja yang ada di sekolah itu adalah contoh kecil yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengaruniakan kita kepada umatnya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan tersebut makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan dan tumbuhan. Kita lihat contoh kecilnya. Apa itu hewan seperti yang ada di sekitar kita, ada ayam, ya, ada kambing, ada kerbau. Itu semuanya karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh kita. Yang tumbuhan yang tadi Bapak udah sebutkan seperti pohon pisang. Ya, kita lihat di belakang sekolahan kita ada pohon mangga, ya, ada pohon jati. Itu semuanya adalah karunia milik Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Nah, hal inilah yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi karunia sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Ya, apa itu Pak artinya? Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi. Ya, jadi intinya Allah itu Maha Pemberi dan Maha Perkasa dalam segala hal dalam kehidupan kita. Makanya kita jangan sekali-sekali ya berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberi karunia kita banyak sekali sampai tidak bisa kita hitung karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya anak-anak ya, jangan lupa kita juga harus bersyukur. Kesehatan juga karunia.
kepintaran, kecerdasan juga adalah karunia yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian semuanya. Ya, kemudian bagaimana sih Pak cara meneladani Al-Wahhab? Cara meneladani sifat Al-Wahhab itu ya adalah dengan berbagai sebagian kelebihan kita punyai. Bagi yang punya ilmu, ya kita bisa mengajari teman yang belum paham tentang suatu hal. Jadi kita berbagi, misalnya dalam hal belajar kelompok, ya ada yang paham, ada yang tidak paham. Yang sudah paham, ya, kita bimbing yang belum paham. Jadi intinya harus saling memberi, bukan menyontek. Ingat ya, jangan menyontek, tapi memberi kesempatan teman-teman kalian yang belum paham bagaimana caranya agar kita bisa paham. Tentu dengan berbagi ilmu agar kita semuanya bisa paham. Jadi intinya itu bukan menyontek. Ingat ya anak-anak, bukan menyontek, tapi adalah memberi pemahaman sesama teman agar teman tersebut bisa paham dengan ilmu yang kita sampaikan. Ya, terutama dalam sifat Asmaul Husna yang Allah punyai, yaitu dengan 99 sifat nama baik. Kemudian yang kedua, tentu kalian sudah paham tentang Ar-Razzaq ya, sifat Asmaul Husna yang kedua yang Bapak gambarkan atau paparkan dalam materi ini adalah yang kedua adalah Ar-Razzaq. Apa itu Ar-Razzaq? Pasti kalian sudah mendengar dan sudah paham bahwa Ar-Razzaq itu adalah Allah Maha Pemberi rizki. Rizki itu bukan hanya berupa uang. Tadi Bapak di awal sudah sampaikan, kesehatan pun itu adalah rizki ya. Jadi semuanya itu adalah berbentuk karunia dan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam pembahasan itu Ar-Razzaq itu lebih spesifik lagi ya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, Innallaha war-razzaqu dzul qawiyil matin. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang punya kekuatan lagi sangat kokoh ya. Jadi jangan khawatir, semua manusia ya, kalian anak-anak semuanya jangan khawatir, rezeki sudah dijamin oleh Allah. Tugas kalian adalah belajar dan belajar. Kok kenapa Pak belajar? Karena yang mencari rezeki adalah orang tua kalian ya. Kalian hanya tugasnya belajar dan belajar demi masa depan kalian. Kita menyadari bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan, itu pasti. Kalian sekolah itu butuh uang sangu ya, atau saku. Kalian juga butuh buat beli buku, buat beli sepatu, tas, dan seterusnya. Itu adalah tugas orang tua kalian ya. Kalian hanya bisa berdoa kepada Allah SWT, semoga orang tua kalian diberikan rezeki yang banyak ya, dilimpahkan rezeki yang banyak dan halal, karena demi masa depan kalian untuk bersekolah, menuntut ilmu, kewajiban kalian ya. Kebutuhan juga dibagi menjadi dua. Apa itu Pak? Yaitu kebutuhan primer ya dan sekunder. Apa itu primer? Kebutuhan pokok ya. Ya, kebutuhan pokok. Apa itu sekunder? Kebutuhan tambahan ya, yang sekiranya diprioritaskan apa ya. Kebutuhan primer ada kebutuhan pokok yang sudah pasti, itu makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang sangat-sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya makan ya, beras banyak, pakaian ada tapi tempat tinggal tidak ada. Nah, itu masalah. Hal juga sebaliknya ya, tempat tinggal ada, pakaian ada, tapi nggak punya beras. Nah, itu juga jadi dilematis. Jadi harus berkesinambungan ya anak-anak. Jadi makanan, pakaian, dan tempat tinggal juga harus ada, karena itu adalah kebutuhan pokok kalian. Dan juga agar kalian bisa belajar dengan aman, dengan nyaman, dan bisa fokus ya, untuk kalian menjadi anak-anak yang pintar, cerdas ke depannya ya. Yang perlu kita ketahui semuanya bahwa kebutuhan primer inilah sangat-sangat penting yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan kebutuhan sekunder itu bukan kebutuhan pokok. Nah, contohnya apa itu Pak? Ya mobil, ya motor, perhiasan, dan seterusnya.
yaitu kebutuhan-kebutuhan yang tidak diprioritaskan. Hanya orang-orang yang mempunyai kelebihan, yang mempunyai mobil, motor, perhiasan, dan juga rekreasi, ya. Itu juga kalau kalian punya uang lebih. Jadi prioritasnya adalah kebutuhan primer. Adapun sekunder tambahan, ya. Ingat, yang pokoknya adalah kebutuhan primer yang tentu kalian juga harus pahami. Jadi jangan menuntut banyak ke orang tua, syukuri apa yang ada, ya, yang ada di lingkungan kalian. Kita syukuri, kita nikmati, ya, dan kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai detik ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, ya, sehingga kita semuanya bisa dapat bertatap muka untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini. Ya, jadi itu ya anak-anak ya. Nah, kemudian untuk kebutuhan tersebut, ya, rezeki itu pasti berbeda-beda anak-anaknya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, yang kaya ingat jangan sombong, ya, karena kekayaan itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-sekali menghina yang belum mampu, tidak mampu, atau yang miskin, kalau kata kasarnya. Jadi yang kaya membantu yang miskin bagaimanapun caranya, tanpa harus diminta, ya. Ingat, kalau teman kalian yang contoh kecil, kalau teman kalian tidak mempunyai pena, pulpen, atau buku, tetapi kalian punya lebih, nah, tugas kalian yang mempunyai kelebihan atau yang kaya, silakan memberi tanpa harus diminta. Itu lebih mulia di sisi Allah dan juga akan lebih mulia lagi terhadap teman-temanmu yang belum mampu atau yang miskin. Jadi ingat, sekali lagi, bagi teman-teman kalian atau murid-muridku semua, ya, bagi yang punya kelebihan atau yang kaya, ingat, Allah itu Maha Pemberi rezeki, ya. Kalau kaya kita untuk beribadah, pasti Allah akan tambahkan. Tapi kalau kekayaan kita, ya, hanya untuk pamer, sombong, nah itu nanti Allah akan mencabut semua nikmat-nikmat itu. Jadi ingat, jangan sekali-sekali untuk merasa bahwa kita paling dan paling, istilahnya sombong. Nah, bagaimana Pak yang miskin? Yang miskin juga, ya, kita harus menjaga martabat bahwa kita juga tidak boleh meminta, ya. Kenapa Pak? Karena kaya dan miskin itu udah sunatullah, qadratullah. Jadi kita harus sabar. Nah, yang penting ingat tadi Bapak sampaikan di depan, kebutuhan pokok harus terpenuhi, ya. Seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, itu sudah cukup. Ya. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman kita yang belum mampu atau miskin, jangan minder. Di sisi Allah, kaya miskin itu sama, yang membedakan adalah ibadah dan ketakwaannya. Ya anak-anak ya, ingat, Bapak sampaikan bahwa Allah itu Maha menyayangi semuanya tanpa ada perbedaan, ya, kecuali perbedaan itu satu, tingkat ketakwaan ibadah kita. Itu yang membedakan miskin kaya di dunia. Ya, jadi jangan minder, biasa saja. Ya, status sosial itu hanya di dunia, tapi belum tentu nanti di akhirat. Bisa jadi teman-teman kalian yang hari ini belum mampu, ya, nanti besok-besok bisa kaya. Dan juga sebaliknya, yang kaya mungkin, ya, tambah kaya atau bisa jadi miskin. Ya, jadi ingat, Allah itu memberi rezeki, ya, kepada siapapun hambanya. Baik yang kaya, yang miskin, itu hanya di dunia saja. Intinya sih ya, jadi kita jangan bersombong diri. Yang penting kita menerima, mensyukuri. Sekali lagi Bapak sampaikan, menerima, mensyukuri, dan ingat, menghargai, menyayangi teman itu lebih jauh lebih mulia daripada kita membedakan status sosial si miskin dan si kaya. Ya, jadi itu ingat, sekali lagi Bapak sampaikan, jangan sekali-sekali membedakan antara yang miskin dan yang kaya, ya. Itu hanya batasan di dunia saja. Nah, terus bagaimana Pak cara meneladani sifat ar-raza? Nah,
Cara meladani sifat Allah Ar-Razzaq adalah dengan cara berbagi harta yang kita miliki. Sekali lagi, Bapak sudah sampaikan di awal tadi bahwa dengan cara berbagi harta yang kita miliki, ketika punya kelebihan rezeki bagi kita, maka kita bisa membantu orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Ingat, bantuan kita itu bukan berupa uang saja, bisa tenaga, bisa pikiran, sesuai dengan kemampuan kalian. Ya anak-anak ya, kalau kalian punya pemahaman, punya kepintaran, kecerdasan, silakan berbagi kepada teman-teman kalian yang masih belum paham. Ya, sekali lagi, jangan nyontek, itu intinya. Jadi berbagi ilmu wajib, tapi bukan menyontek. Ya, itu contoh kecilnya. Nah, bagaimana sih Pak kita menyikapinya? Baik itu diminta atau tidak diminta, itu yang penting. Jadi kalau kita punya kelebihan tadi Papa sudah sampaikan di awal, ya, kalau kita punya kelebihan apapun, kita harus segera, ya, baik itu diminta atau tidak diminta. Kita juga harus yakin, ya, bagi yang punya kelebihan rezeki, bahwa harta kita itu sungguhnya adalah titipan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita salurkan. Ya, ingat, harta kita harus diinfakkan, disodakokan, agar harta kita nanti besok di akhirat nanti bisa menolong kita. Ya anak-anak ya, ingat, harta ya yang kita miliki sekarang ini nanti dipertanggungjawabkan. Jadi semuanya itu pasti ada tanggung jawabnya. Ya, jadi bagi yang kaya pun itu makanya lebih lagi nanti dipertanggungjawabkan di akhirat nanti lebih detail. Hartamu digunakan untuk apa? Ya. Jadi semuanya Allah nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Makanya bagi yang memiliki harta yang lebih, ya, disarankan atau diajarkan untuk berinfak dan bersedekah bagi kaum yang papa atau yang miskin. Ya, jadi sekali lagi Bapak ingin sampaikan dan anak-anak ya, bahwa dalam materi ini yaitu sifat Ar-Razzaq bagi Allah memberikan kepada hamba-hambanya itu, ya, kita juga harus mensyukuri apapun yang kita miliki, harus kita syukuri, ya, sesuai dengan sifat-sifat Allah yaitu Al-Wahhab dan Ar-Razzaq. Ingat anak-anak semua, karunia rezeki itu adalah pemberian Allah, ya. Jadi kita semuanya harus, sekali lagi, harus saling menghargai sama teman, ya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Apalagi teman-teman kalian yang tidak mampu, jangan mengejek. Sekali lagi, jangan menghina. Ayo kita berbagi bagi kita yang memiliki harta yang berlebihan. Itu saja, mudah-mudahan semuanya bisa dipahami dan dimengerti ya anak-anak. Bapak harapkan. Jadi mari kita saling membantu, baik diminta apapun tanpa diminta, ya, apa saja itu. Dan juga Bapak sampaikan sekali lagi bagi anak-anakku sekalian bahwa semuanya itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu saja Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian semuanya yang Bapak sampaikan paham apa itu Al-Wahhab, Ar-Razzaq, ya. Nanti Bapak akan kasih tugas ke kalian berupa tugas rangkuman apa itu makna sesungguhnya Al-Wahhab dan juga apa itu Ar-Razzaq. Jadi Bapak yang sampaikan pemaparan secara garis besar dan detailnya. Nanti kalian akan Bapak kasih tugas, ya, tentang lingkungan di sekitar, bagaimana cara meneladani, ya, sifat Al-Wahhab, Ar-Razzaq, dan nanti juga disambung dengan asma yang lainnya. Jadi itu saja ya. Mudah-mudahan kalian menjadi anak soleh-soleha, cerdas, dan berbakti kepada kedua orang tua. Itu saja yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.